Guys, ini dia versi terjangkau dari Realme 12 Pro Plus yang pertama kali rilis secara global di Indonesia, bro. Kalau kita lihat-lihat nih, desainnya mewah, dikombinasiin sama lensa portrait Sony yang diplot sebagai lensa utama nih, dan katanya ini masih punya performa setara flagship, bro. Nah, hal ini nih yang ngebikin gue tertarik banget buat ngebahas secara langsung gitu ya, soal si Realme 12 Plus ini, bro. Coba deh, menurut lu semua gimana nih desainnya? Jujur ya, makin kesini tuh Realme makin bisa banget deh ngasih desain yang makin lama tuh makin mewah, bro. Bahkan ya, desain premium yang baru diimplementasiin di Realme 11 Pro series sebelumnya nih, sekarang udah bisa dinikmatin di seri yang lebih terjangkau, bro. Ya meskipun seperti yang kita tahu ya, bahwa material vegan leather ini memang udah cukup banyak gitu di brand lain, diimplementasiin di range harga 3-4 jutaan. Tapi guys, menurut gue nih, kayak sentuhan-sentuhan kecil gitu ya yang ada di Realme 12 Plus ini tuh ngebikin handphone ini tuh nampak terlihat lebih mewah dibandingkan sama handphone lain di kelasnya gitu, bro. Mulai dari aksen layaknya sinar matahari, bro, dan finishing edge di modul kameranya, sampai tekstur jahitan ala-ala yang ditaruh nih di pembatas tengah-tengahnya. Nah, usut punya usut nih ya, desainnya itu ternyata hasil kolaborasi Realme sama Olivier Saveo, yang merupakan seorang pengrajin jam tangan mewah guys asal Prancis nih. Dan brand yang dihandle pun ini nggak sembarangan dan bukan kaleng-kaleng, bro. Sebut aja kayak misalkan Rolex, Roger Roby, Piaget, Breitling, sama Quentin. Jadi gue rasa wajar aja sih ya kalau dia tuh ngerti banget gitu gimana cara bikin desain belakang dari Realme 12 Plus ini tuh kelihatan jadi makin mewah di kelas harganya. Mau lu pilih yang warna Pioneer Green kayak gini guys, atau mau varian Navigator Beige, ini juga kelihatan mewah nggak sih, bro? Tapi mohon maaf lahir batin nih guys, kalau kita boleh kasih masukan saran gitu ya ke Realme ini. Sebenarnya sih desain frame kotak kayak gini tuh gue sama sekali nggak pernah masalah ya. Justru nih ya, menurut gue emang ini lagi kekinian banget desainnya. Dan ngebikin handphone ini tuh nggak kehilangan sentuhan premiumnya. Apalagi nih ya, desain frame kotaknya ini tuh beneran kotak guys. Cuman kayaknya tuh mendingan framenya ini dikasih finishing warna matte nggak sih, atau doff lah gitu. Biar nggak gampang kotor karena sidik jari kayak gini nih, bro. Terus buat bagian layarnya nih ya, kalau Realme itu bisa ngasih sentuhan kayak misalkan Realme C67 gitu ya, yang mana bisa ngilangin bracket plastik di layarnya guys, pasti rasanya ini makin premium lagi loh. BTW nih ya, layarnya sendiri udah masuk kategori yang nyaman banget kok di mata kita. Berkat panel AMOLED Full HD Plus guys, 120Hz, yang udah supports 100% P3 color gamut. Dengan peak brightness-nya ini nyampe 2000 nits, bro. Nah, buat perlindungan layarnya nih ya, Realme tuh mengklaim kalau Realme 12 Plus ini guys udah pakai teknologi perlindungan layar bikinan pihak Realme sendiri, yaitu 0.68 secondary high strength glass. Ya at least layarnya ini punya perlindungan lah intinya. Tapi menurut gua tetap juga lah lu harus pakai tempered glass ataupun hydrogel gitu sebagai tindakan preventif supaya layarnya nih awet, bro. Nah, buat lu semua nih ya yang nanya sensor fingerprintnya di mana, Bang? Nah, karena memang ini pakai layar panel AMOLED ya, jadi Realme 12 Plus ini udah under display guys. Alias udah ada di bagian layar langsung nih untuk masalah security keamanannya. Sensornya juga responsif guys. Selain itu, face unlock-nya juga ini ada juga ya. Dan menurut gue sih prosesnya sama-sama cepet gitu. Hal yang paling gue suka nih ya dari layarnya justru bukan dari spesifikasinya. Tapi ada yang namanya tuh Rainwater Smart Touch guys. Yang mana bikin layar dari Realme 12 Plus ini bisa mendeteksi layar basah ataupun enggak. Jadi layarnya tuh bisa tetap maksimal ya, nggak kayak layar di handphone lain gitu, yang kadang suka touch error kalau misalkan layarnya tuh kena basah ataupun air, bro. BTW buat pengetesan pakai air kayak gini tuh, gue emang udah nggak terlalu khawatir ya guys, karena Realme 12 Plus ini punya sertifikasi IP54 rating. Intinya mah asal nggak lu bawa berenang, ini mah insya Allah aman, bro. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ciamik nih dari Realme 12 Plus, yaitu kameranya, bro. Kenapa gue bilang paling ciamik? Karena Realme itu dengan berani banget nih ngasih lensa portrait 50 megapiksel sebagai lensa kamera utama di handphone ini. Lensa utamanya juga pakai sensor Sony LYT600 yang digabungin sama OIS nih, yang mana ngebikin performa portraitnya itu jadi lebih sinematik banget dah. Terus kombinasi ini juga bikin performa kamera Realme 12 Plus ini jadi bisa banget diandelin lah. Sebagai contoh misal buat ngambil foto objek yang bergerak, hasilnya tuh oke banget dan lebih baik lah intinya. Berkat performa autofocus kamera utamanya yang ngebikin makin cepet gitu, bro. Jadi nggak bakal kehilangan momen lah kalau misalkan mau ngambil foto penting yang jarang kita temuin gitu, bro. Terus tombol volume-nya juga bisa diubah nih jadi shortcut buat masuk ke menu kamera yang akan langsung masuk ke mode photo street dengan 3 pilihan focal length yang bisa kita atur dan kita pilih, bro. Karena memang pada dasarnya tuh lensa utamanya udah support 2 kali optical zoom. Dan karena lensa utamanya juga merupakan lensa portrait ya, jadilah ini bisa ambil foto portrait sampai 2 kali zoom, bro. Pakai 2 in sensor zoomnya. Sementara digital zoomnya ini bisa sampai 20 kali, bro.
Terus karena lensa ultrawide-nya ini punya resolusi yang lebih rendah ya, jadi hasilnya tuh nggak bakalan sebagus hasil foto lensa utama tadi guys. But overall buat kamera belakangnya sih menurut gue bisa ngasilin foto yang memuaskan ya. Tapi dengan catatan nih, kondisi cahaya di lokasi pas lu ngambil foto itu harus banget mumpuni bro. Tapi kalaupun memang harus ngambil foto di kondisi yang low light ataupun cahaya redup, bahkan malam hari gitu ya, slow aja bro karena fitur night di Realme 12 Plus ini bisa cukup banget ngebantu kok. Dari kamera belakang kita beralih ke kamera depan ataupun kamera selfie yang punya resolusi 16 megapiksel. Dan ini menurut gue tuh hasilnya juga sama sekali nggak mengecewakan. Dengan beberapa pilihan filter dan efek beauty yang tentunya masih ada bro. Buat perekaman videonya juga untuk kamera belakang nih bisa sampai 4K ya 30 fps tanpa fitur stabilisasi yang aktif. Dan maksimal di angka 1080 pixel 60 fps dengan fitur stabilisasi yang on bro. Namun sayangnya nih ya untuk kamera depannya dia tuh cuma mentok di 1080 30 fps aja guys. Terus hal yang gue suka nih ya, untuk perekaman videonya itu bisa dipakai lensa ultrawide-nya juga guys. Meskipun resolusinya mentok di angka 1080 30 fps aja. Terus buat video zoom-nya ini bisa 2 kali ya guys, dan bisa sampai 4K 30 fps. Cuma kalau lo mau aktifin stabilisasinya nih ya, video zoom 2 kalinya tuh nggak bisa aktif. Cuman bisa zoom 1 kali aja dan ultrawide-nya aja. Karena emang pada dasarnya nih ya, pas mode stabilisasinya tuh aktif, frame gambar videonya tuh udah langsung di zoom sedikit gitu loh guys. Terus buat pilihan video bokehnya juga ada ya, dan hasilnya tuh terbilang rapih nih, walaupun cuma bisa di resolusi 720 30 fps aja. Cuman uniknya ya, entah kenapa fitur stabilisasinya cuma bisa aktif di video bokeh kamera depannya aja loh. Sedangkan di kamera belakangnya tuh nggak bisa guys. Meskipun ya kalau dilihat dari hasilnya, video bokehnya nih udah lumayan stabil sih sebenarnya. Tapi sebenarnya nih ya, poin spesial dari kamera ini guys, karena terdapat cinematic filter nih, hasil kolaborasi sinematografi pemenang Oscar loh, yang terinspirasi nih dari film Life of Pi, kemudian Maverick dari film Top Gun Maverick, dan filter memori nih yang terinspirasi dari film Curious Case of Benjamin Button bro. Keren banget lah ini pokoknya. Adapun fitur kamera lain ya yang ada di menu kamera Realme 12 Plus ini antara lain tuh kayak mode Pro bro, kemudian ada mode panorama, high res 50 megapiksel juga ada, movie, slow-mo yang bisa sampai 720 960 fps atau 1080 480 fps, kemudian ada time lapse, long exposure, dual view video, text scanner, group portrait, dan juga tilt shift juga ada bro. Nah, sebagai smartphone baru di range harganya nih ya, menurut gue guys, penggunaan chipset Dimensity 7050 5G yang ada di Realme 12 Plus ini guys, sama sekali nggak mengecewakan sih. Karena selain udah support konektivitas 5G ya, chipsetnya ini juga bisa ngasilin skor Antutu mencapai 536.000 poin guys untuk versi 9. Dan hampir 600.000 poin nih untuk Antutu versi 10-nya. Nah, hal tersebut juga nggak lepas ya dari perpaduan dengan RAM 8GB plus 8GB Dynamic RAM Expansion nih, dan storage-nya yang cukup luas yaitu 256GB. Terus kalau ditanya nih ya, performa gaming di Realme 12 Plus ini kayak gimana? Oke, gue bakal kasih lihat pengalaman gue nih guys. Untuk main Mobile Legends, ini bisa mainin di settingan high, frame rate-nya super, dan grafisnya ini ultra. Dan gue bisa mainin dengan stabil di angka 59-60 fps. Terus buat PUBG Mobile, gue nih bisa mainin dengan lancar banget ya, di kisaran 57-60 fps. Tentu di settingan grafisnya tuh smooth dan frame rate-nya gue taruh di ekstrim nih. Bahkan lu juga bisa nih mainin di grafis tinggi yaitu HDR Ultra. Nah, sensor gyroscope-nya ini guys juga udah responsif kok menurut gue. Lu bisa lihat sendiri nih kayak gimana. Dan terakhir buat Genshin Impact nih guys, gue mainin di settingan default low ya, dan frame rate-nya ini gue taruh di 60 fps. Dan gue nih masih bisa mainin dengan cukup lancar ya. Kisarannya tuh di angka 35-45 fps. Kemudian performa dua speakernya juga patut gue apresiasi nih guys. High-res audio certification yang dikasih di Realme 12 Plus ini ternyata tuh nggak cuman sekedar gimmick belaka nih bro. Performa speaker kedua di bagian atas juga nggak beda tipis lah ya sama speaker utamanya. Jadi pas gue lagi main game nih yang butuh performa speaker yang detail antara kanan dan juga kiri, speaker Realme 12 Plus ini juga sangat bisa diandelin lah pokoknya. Atau kalau misalkan lu lebih sering ya main game pakai TWS, koneksi Wi-Fi di Realme 12 Plus ini juga nggak bakal keganggu guys. Karena udah ada teknologi antena Array Matrix 2.0 nih. Nah, teknologi ini nih ya bahkan juga bisa menjamin jaringan yang didapat tuh akan selalu stabil dengan latensi yang serendah mungkin gitu bro. Terus performa baterai 5000 mAh di Realme 12 Plus ini juga nggak mengecewakan kok. Karena buat nonton video YouTube nih ya di resolusi 1080 selama kurang lebih setengah jam gue cobain, baterainya tuh cuma berkurang 4% aja bro. Sementara kalau misalnya dipakai buat main game berat sekelas Genshin Impact gitu ya, baterainya tuh berkurang sekitar 9%. Ya masih oke lah ya untuk performa baterainya nih.
Gue bahkan nggak pernah kok kehabisan baterai dalam kurun waktu sehari. Tapi tentunya dengan catatan nih ya, tanpa main game secara intensif gitu bro. Performa chargingnya juga masih tergolong cepet kok, berkat teknologi 67 watt SuperVOOC-nya mereka nih. Kemudian kalau kita lihat dari sisi softwarenya ya, untuk si Realme 12 Plus ini dia pakai Realme UI 5.0. Dan untuk Android-nya, dia tuh pakai Android terbaru, yaitu Android versi 14. Tapi guys, yang menarik dan yang gue suka nih ya, untuk di versi yang ini, dia tuh ada dua fitur yang menurut gue tuh kepake banget. Terutama buat lo semua yang suka edit-edit foto, atau buat lo semua yang kadang suka iseng gitu, bikin stiker lucu-lucuan buat WhatsApp gitu bro. Nah, fitur yang gue maksud ini adalah Smart Image Mating dan juga File Dock. Biasanya nih ya, gue tuh kalau misalkan ada foto lucu dan pengen gue edit dan ngilangin backgroundnya guys, gue tinggal tap dan tahan aja di objek gambar yang gue mau. Terus tinggal drag aja nih dan drop gambar ke file dock yang ada di sisi layar nih bro. Nah, tinggal buka aja deh aplikasi editing foto apapun ya, terus drag sama drop fotonya, udah deh tinggal diedit sesuai sama kebutuhan kalian bro. Fitur file dock ini juga bisa banget kita proses transfer file ya antar folder ataupun aplikasi, jadi lebih simpel dan cepat gitu intinya. Selain itu buat sensor-sensor esensial ini juga tersedia secara lengkap ya di smartphone ini bro. Dan khusus untuk fitur NFC-nya ini juga udah 360 derajat, jadi lu nggak harus selalu tap kartu di bagian belakang smartphone. Nah selain itu guys, ini juga bisa dipakai buat duplikasi akses card loh yang lu punya. Nah terkait harganya nih ya, pada saat video ini kita bikin guys, memang jujur kita pribadi belum tahu harganya tuh berapa. Tapi seenggaknya nih kita udah dapat bisikan dari pihak Realme bahwa handphone ini akan dibanderol dengan harga 3 atau 4 jutaan. Nanti deh kalau misalnya pas launching gitu ya dan video ini publish, nanti bakal gue taruh di thumbnail dan juga judul supaya lu bisa ngelihat harga aslinya gitu bro. Nah menurut gue nih ya, untuk Realme 12 Plus ini juga sebuah smartphone paket lengkap guys. Kenapa? Karena menurut gue sih semuanya oke-oke aja dan semuanya tuh mantap gitu bro. Dan bahkan kalau misalkan lu adalah orang yang lagi nyari sebuah smartphone yang all-rounder, yang bisa diandelin di semua kondisi, ini handphone bisa banget guys kalian takis. Karena pas gue cobain ya, buat main game tuh masih enak. Kemudian buat foto-foto hasilnya pun oke. Udah 5G pula guys. Speakernya juga mantep nih, layarnya bagus, fiturnya juga lengkap yang pasti. Bahkan ya, buat dijadiin bahan pamer pun ini masih bisa guys. Berkat desainnya yang tergolong cakep dan juga mewah gitu bro. Cuman dengan sedikit catatan ya, di bagian frame-nya tadi nih. Mungkin kalau misalkan dibikin pakai finishing warna matte, ini bakalan jauh lebih cakep lagi guys. Terus buat vlogging ya, ini mungkin cenderung biasa aja guys. Karena videonya cuma mentok di angka 1080 30 fps aja. Oh iya, ada satu lagi nih guys yang perlu lu perhatiin, adalah tipe dari SIM tray-nya. Ini tuh hybrid ya guys, alias lu cuma bisa pilih nih antara mau pakai dual SIM sekaligus atau satu SIM plus satu microSD aja. Jadi bagaimana guys dengan harga yang udah gue cantumin di thumbnail dan juga judul, apakah sepadan dengan fitur-fitur yang udah gue sebutin tadi? Worth it atau enggak nih guys untuk ditakis? Coba langsung aja kita diskusi di kolom komentar, brother. Tapi kalau bisa nih lu mending-mendingnya jangan cuma dari satu sisi ya. Nggak bisa cuman RAM-nya mending inilah bang, kemudian kameranya mending inilah bang, layarnya mending ini, atau mungkin chipsetnya mending ini gitu. Karena memang kalau misalkan kita menilai sebuah smartphone itu nggak bisa cuman dari satu sisi aja. Apalagi tipe smartphone yang memang all-rounder kayak gini nih bro, kayak si Realme 12 Plus ini. Semoga video ini ngebantu guys, terutama buat lu semua yang lagi nyari handphone di range harga segitu. Bewok pamit, Assalamualaikum.